Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Baik, sebelum ke pelajaran selanjutnya, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Ya. Baik, Ilham. Iya Pak. Ya, Lutfi. Iya Pak. Agus. Iya. Oh, sakit. Biar. Iya Pak. Oke, siap. Anak-anak semuanya, yang dimana pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi. Namun sebelum ke materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak ingin sedikit mengulas materi yang minggu kemarin yang telah Bapak sampaikan. Minggu kemarin Bapak menjelaskan mengenai Pancasila. Nah, Pancasila ada berapa, masih ingat? Ada 5. Oke, 5. Yang pertama, bunyi Pancasila apa? Ketuhanan yang esa. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kesetaraan dalam kesepakatan perwakilan. oke, yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ternyata sangat luar biasa, masih ingat itu tentang. Oke, anak-anak semuanya, pada kesempatan ini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai materi yaitu tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah, materi ini sudah ada di buku paket, silakan kalian buka di halaman 10. Oke, sudah ada? Enggak Pak. Oke. Nah, sebelum kepada pematerian, Bapak akan sedikit menyampaikan terlebih dahulu apa sih tujuan dari pembelajaran saat ini. Yang pertama yaitu pada peserta didik diharapkan mampu membandingkan cara pandang para pendiri bangsa tentang perumusan Pancasila, isi Pancasila, termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama, negara, terkait perasaan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam piagam Jakarta. Nanti kita akan menggali terlebih dahulu poin-poin dari Pancasila yang dituangkan oleh para pendiri tokoh bangsa. Oke. Selanjutnya, nah ada beberapa pembahasan tentunya, namun sebelum kepada pembahasan ini, silakan untuk saudara Ilham untuk pembacaan terlebih dahulu di paragraf pertama di halaman 9. Ide pendiri bangsa tentang negara mereka. Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajah melewati fase penjajahan. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai Indonesia setelah Belanda menyerahkan diri pada Ganti, Subang, Jawa Barat, dan Barat kedua. Jepang melakukan sejumlah semboyan seperti Jepang Polinesia, Jepang Saudi Asia, Jepang Saudara Dua untuk menarik simpati bagi bangsa Indonesia. Namun, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama karena pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah, mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut. Pada peringatan pertempuran Jawa Barat pada 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokoitsu Junbi Kosakai atau Badan Pendiri Persiapan Kemerdekaan atau BPK. Jepang pun mewujudkan janjinya dengan membentuk Dokoitsu Junbi Kosakai atau BPK pada 2009. Hampir semata berdasarkan data ini, ulang tahun Kaisar Hirohito atas izin Panglima Letnan Jenderal Fumiya terhadap di dalam BPK. Terdapat dua badan, yang pertama persidangan, yang kedua kantor usaha atau sekretariat. Badan perundingan diisi oleh seorang keijo atau dua orang ibu keijo atau ketua muda atau. Baik, terima kasih saudara Ilham. Nah, anak-anak semuanya, barusan sudah dibacakan sangat keras oleh saudara Ilham mengenai ide-ide pemikiran bangsa. Nah, di sana ada hal-hal yang perlu kalian ketahui, yang dimana tadi dijelaskan bahwa ada BPUPK. Nah, terkadang kita mendengarnya itu waktu kalian di SMP, kadang kalian mendengarnya itu adalah BPUPK. Nah, mana yang benar? Nah, jadi Bapak akan kasih kalian waktu untuk berdiskusi atas barisan yang telah dibacakan oleh saudara Ilham mengenai ide-ide pendiri bangsa. Nah, silakan kalian berdiskusi. Yang benar itu adalah BPUPK atau BPUPKI. Bapak kasih waktu 10 menit. Cukup? Cukup Pak. Oke, dipersilakan. Oke, waktunya selesai. Barusan bagaimana diskusinya? Bisa? Bisa Pak. Bisa. Oke. Siapa yang akan menjelaskannya? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi sebenarnya itu nggak pakai i kan, Oh, oke. yang
disebut BPUPK, bukan BPUPKI gitu. Karena pertama dalam bahasa Jepang badan ini bernama Dokuritsu Zunbi Kyosakai, itu yang berarti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Kedua, pada saat itu belum ada kesepakatan soal nama negara gitu, yang akan merdeka tersebut, sekalipun nama Indonesia sudah sangat familiar seiring pertama kalinya digunakan oleh Logan, James Bastian, Soekarno, Hatta, Ki Dewantara, dan para pendiri bangsa lainnya. Oke, barusan yang disampaikan oleh Saudara Lutfi sangat benar. Betul ya, jadi bukan BPUPKI, namun BPUPK ditambah I. Kenapa nggak ada I-nya? Karena sebelum 17 Agustus 1945 bahwa Indonesia itu belum merdeka. Nah, dari pembahasan barusan dari yang dibacakan oleh Ilham maupun jawaban dari Lutfi, Bapak dapat simpulkan bahwa Bapak sudah buat kesimpulan bahwa disinilah urutan-urutan atau peristiwa-peristiwa yang dimana pada tanggal 1 April 1945 itu Jepang menjanjikan akan pembentukan Dokuritsu Gyumbi Toyosai. Nah, pada tanggal 29 April juga pada tahun 1945 itu adalah pembentukan yang dibentuklah di hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, yang dimana pada pembentukan tersebut dilaksanakanlah sidang pertama BPUPK, ya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi ketika Bapak menyebutkan BPUPK, kalian dapat mengetahui apa itu BPUPK? Pertanyaan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Oke, itu sangat benar. Nah, pada sidang pertama ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan pada sidang kedua yaitu yang mana membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Nah, dari tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Nah, sedangkan pada saat kejadian, ya, karena pada waktu itu Jepang menjajah kita dan negara Jepang itu sedang adanya gencatan bersenjata, yang dimana ketika ada peristiwa pengeboman ya Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, sehingga Jepang merasa kekalahan. Alhasil di sana ada kelompok tua dan kelompok muda untuk segera menginginkan adanya Indonesia cepat-cepat merdeka. Akhirnya pada tanggal 9 Agustus 1945 ini dibentuklah PPKI. Dan nanti kita akan bahas apa itu PPKI. Nah, selanjutnya ada yang perlu diketahui bahwa ada 3 nama tokoh yang merumuskan mengenai pemikiran-pemikiran mengenai rumusan dasar negara kita. Nah, yang pertama ada yang tahu ini siapa? Muhammad Yamin. Yang tengah itu siapa? Soekarno. Yang ketiga itu Soekarno. Ya. Nah, jadi ketika pemikiran tersebut, gitu ya, Bapak akan bahas yang pertama dulu, yaitu Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin itu merumuskan ya poin-poin mengenai dasar negara tersebut yang dilaksanakan pada sidang pertama BPUPK, yang dimana dia menjelaskan atau berpidato mengenai poin-poin tentang yang menjadi dasar pembentukan negara yang merdeka. Gitu ya. Yang pertama, Muhammad Yamin itu mengatakan bahwa peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan. Namun dalam poin keempat ini Muhammad Yamin masih ada anak-anaknya dalam poin tersebut. Yang pertama yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Dan yang terakhir itu ada kesejahteraan rakyat. Nah, adik-adik supaya gampang untuk menghafal poin yang disampaikan Muhammad Yamin, Bapak kasih clue-nya atau kasih tips biar gampang menghafalnya itu dengan P4K. Jadi P4K ini jadi yang P pertama itu P kebangsaan, kedua P kemanusiaan, ketiga P ketuhanan, keempat P kerakyatan, dan terakhir K adalah kesejahteraan rakyat. Nah, namun Muhammad Yamin itu ada 2 gagasan. Yang pertama barusan, yang kedua ini gagasannya disampaikan pada konsep tertulis. Jadi ada tulisan-tulisan yang dibuat oleh Muhammad Yamin yang terdapat 5. Ya, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh sifat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian bisa sering mendengarkan menjadi Pancasila ini yang sering ketika upacara dibacakan dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu dan Supomo. Nah, Supomo itu sama juga menyampaikan 5 dasar negara yang merdeka. Yang pertama yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan kelima adalah keadilan rakyat. Kalau barusan Muhammad Yamin itu P4K, kalau Supomo itu P
P-nya 1, K-nya 4. Yang pertama P-nya persatuan, yang keduanya kekeluargaan, keseimbangan rakyat dan rakyat, musyawarah dan keadilan rakyat. Nah, yang terakhir itu dari Soekarno. Nah, pasti kan kalian ketahui bahwa Soekarno itu merupakan presiden pertama dan dia juga menjadi ketua baik itu panitia 8 maupun panitia 9. Kalau Soekarno itu merumuskan yang namanya Pancasila, yang dimana ada dasar pertama yaitu kebangsaan, dasar kedua internasionalisme, yang ketiga adalah mufakat, dasar perwakilan dasar kemusyawaratan, yang keempat ini kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, jadi konsep dari Pancasila itu ada 5 dasar tersebut, namun dari Soekarno ini menjadi ke bawahnya itu menjadi trisila atau 3 sila. Yang pertama sosionalisme, sosiodemokrasi, dan yang terakhir adalah ketuhanan. Nah, dari trisila tersebut Soekarno memberikan lagi, lebih memunculkan kembali yaitu ekasila, yang dimana ekasila tersebut lebih memfokuskan kepada namanya gotong royong. Nah, dari hasil sidang BPUPKI tersebut, gitu ya, terdapat beberapa panitia dalam perumusan tersebut, yang dimana ada panitia 9 dan kelima dasar negara. Nah, selesai sidang pertama BPUPK, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah-langkah berikutnya, yang kemudian terbentuklah 2 panitia. Yang pertama panitia 8, ya panitia kecil, ya panitia 1 beranggotakan 8 orang yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota untuk kemudian dibahas pada sidang berikutnya. Sementara sidang kedua yang beranggotakan 9 orang yang bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa anggota panitia 9 ini yang dimana diketuai oleh Soekarno. Nah, untuk menghafal nama-nama dari panitia 9, Bapak sudah menyiapkan cerita mengenai yang mudah menghafal. Boleh diceritakan? Boleh saya coba? Baik, silakan ya. Tentang panitia 8, Soekarno dan Hatta dipilih menjadi ketua dan wakil ketua pelaksana kegustusan. Namun mereka ingin Sutarjo sebagai sekretaris dan Muhammad Jamin sebagai bendahara kegiatan. Akhirnya mereka pun berdiskusi bahwa bidang-bidang yang lainnya sangat diperlukan sehingga dipilihlah Wahid Hasyim sebagai seksi acara, Otto Tisla sebagai emas, Aramis dan Bagus sebagai perawatan. Nah, kalian bisa menentukan nggak siapa saja nama-nama panitia 8 itu? Yang pertama siapa? Soekarno. Yang kedua? Hatta. Yang ketiga? Soekarno. Yang keempat? Muhammad Jamin. Kelima? Wahid Hasyim. Keenam? Rizka. Ketujuh? Aramis. Kedelapan? Bagus. Nah, itu adalah panitia 8. Nah, selanjutnya ada panitia 9 juga. Nah, kalau panitia 9 sebetulnya hampir sama dengan panitia 8, ada beberapa nama yang masuk kepada panitia 9. Yang pertama adalah Soekarno, Hatta, Muhammad Jamin, Ahmad Subarjo, Aramis, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdul Ahad Zakir, Abi Kusno, dan yang 9 adalah Agus Salim. Nah, yang dimana tugas dari panitia 9 ini mengadakan rapat pada tanggal 20 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara, sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPK. Beberapa anggota BPUPK ini menghendaki bahwa dasar negara itu harus berdasarkan Islam, mengingat mayoritas penduduk Islam adalah Muslim. Sementara itu, sebagai kelompok lain menolak karena menolak tersebut menolak menjadikan agama dalam hal ini Islam ya, sebagai dasar negara. Bahkan Muhammad pun Supomo dan Soekarno itu mengusulkan pemisahan antara agama dan negara. Nah, pada pembahasan tersebut memang disahkanlah ada namanya Piagam Jakarta, yang dimana atas tadi yang disebutkan dari poin-poin yang pada saat pidato pertama kedua oleh Soekarno, oleh Muhammad Jamin dan Supomo itu dirumuskanlah menjadi Piagam Jakarta. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengurus-pengurusnya. Yang kedua, ketuhanan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana hasil dari panitia 9 ini kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada 22 Juni 1945 karena dianggap telah menyelenggarakan tugas BPUPK. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPK dibubarkan. Nah, agenda berikutnya yaitu menyiapkan dan mematangkan serta mengisahkan hal-hal yang penting untuk persiapan kemerdekaan. Maka pada 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, itulah pembahasan dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Namun sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengasih tugas kepada kalian semua. Tolong pelajari mengenai PPKI itu apa tugasnya dan lain sebagainya sampai ke sila pertama itu berubah yang awalnya yang dari Bapak sudah jelaskan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengerti rasanya? Ya, Bapak. Nah, oke, itu saja dari Bapak. Jadi kesimpulannya dalam pertemuan kali ini begitu panjang, ya ide-ide begitu berlian, ide-ide yang diberikan oleh ketiga tokoh bangsa ini sehingga dasar negara yang kita saat ini adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 ini menjadi terkokoh walaupun sudah banyak
tantangan, namun sampai saat ini Pancasila dan Undang-Undang 1945 ini tetap ada dan masih kuat saat ini. Ini saja dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.